Kemudian kita lanjut ke tahapan petugas ukur kantor pertanahan menuju lokasi bidang tanah yang dimohonkan. Pemilik bidang tanah serta pemilik bidang tanah berbatasan bersama-sama menunjukkan batas bidang tanah yang dimohonkan. Hal ini dinamakan asas kontradiktur delimitasi. Tidak hanya dihadiri oleh pemilik bidang tanah berbatasan, pemerintah setempat seperti lurah, camat, wajib turut serta menyaksikan dan mengetahui kegiatan pengukuran. Hasil dari kegiatan pengukuran bidang di kemudian pada tahapan ini saya akan terangkan mulailah tahapan tadi yang saya sampaikan, pengumpulan data fisik ya. Gimana pelaksanaannya, yaitu nanti akan diterangkan tahapan di mana tadi sudah janjian toh kapan itu petugas ukur akan menuju lokasi bidang tanah yang dimohon ya. Tentunya segala sesuatu pemilik sudah menyiapkan itu ya. Tugu batas sudah dipasang, pas masang sudah ada persetujuan tetangga batas, nanti akan dijelaskan asas kontradiktor delimitasi ya. Ya, terutama di desa ini mungkin lebih mudah ya. Kalau di kota ini memang kadang-kadang walaupun jelas sih ya, biasanya di kota itu kan tembok. Tapi ada juga kan mungkin yang belum tembok. Nah, ini yang perlu juga tangga batas ya. Karena apalagi di kota ini rawan ya, harga tanah misalnya bisa ada sampai per meter 50 juta gitu apabila ini kan berisiko ya. Nah, ini nanti kita dengar tahapan-tahapannya di pengumpulan data yuridis ya. Ini benar-benar video tutorial yang insya Allah melengkapi lah ya antara teori dan praktek. Mari kita saksikan tahapan kelima program ini. di lokasi bidang tanah yang dimohonkan. Pemilik bidang tanah serta pemilik bidang tanah berbatasan bersama-sama menunjukkan batas bidang tanah yang dimohonkan. Hal ini dinamakan asas kontradiktur delimitasi. Tidak hanya dihadiri oleh pemilik bidang tanah berbatasan, pemerintah setempat seperti lurah, camat, wajib turut serta menyaksikan dan mengetahui kegiatan pengukuran. Hasil dari kegiatan pengukuran jadi saya memberi catatan ya, asas kontradiktor diatur di pasal 18 lah, 74 ya. Memang kalau secara normatifnya tidak wajib, tapi upayakan supaya mungkin ya. Jadi kita jangan terlena ya. Berarti karena tidak wajib tidak perlu, ya perlu ya, harus diupayakan. Pertanyaannya mengapa? Tidak wajib kok perlu ya, karena untuk keselamatan daripada petugas ukur itu sendiri gitu ya. Karena hal-hal ini kadang-kadang bisa menjadi ranah hukum ya, penentukan batas spek perdata, apalagi pidana, kasihan petugas ukur ya. Jadi ini perlu dicermati ya, tapi juga kita bekali ya, ini tidak wajib. Jadi tapi kewajiban itu diserahkan kepada pemilik tanah dan tenaga batasnya. Kenapa? Ya paling tidak ya harus diketahui lah ya. Ketahui, kalau enggak nanti salah masang patoknya, tugunya ya, bergeser 1 meter gitu ya. Pertama ini di desa-desa atau di kota, kalau dikatakan yang sudah tembok sudah tidak masalah ya, kecuali memang temboknya salah gitu ya. Nah, itu juga kesempatan juga untuk mengatur. Tapi ini kan juga tidak berhenti di situ ya. Yang tanah yang sudah bertembok itu misalnya ada sesuatu yang kurang berkenan, ngambil sedikit ya harus sudah sertifikat belum. Kalau sudah sertifikat juga tidak semudah itu ya. Terus ada bisa, jadi misalnya ya, yang pemilik nggak mau ya pasti harus pengadilan, upaya hukum ya. Ini ya, jadi perlu juga bagi kepentingan lembaga BPN agar kepastian letak objek pasti dan penunjukan batasan penetapan baru ditetapkan ya. Jadi urutannya pada saat masang batas ada persetujuan daripada tetangga batas, diketuai oleh perangkat desa maupun kelurahan ya. Mungkin kalau camat tidak perlu ya, terlalu jauh ya. Cukup dari desa ya. Desa pun tidak harus kepala desa ya, tapi cukup perangkat terkait ya. Misalnya kasih pemerintahan ya, atau perangkat yang lain misalnya. Kalau masih ada kan biasanya kadus ya, bahkan diperkuat
di lapangannya realnya adalah RT RW. Demikian juga kalau di kota ya, kota mungkin perangkat kelurahan ya. Jadi inilah memang kalau di desa itu mungkin kalau di kota mungkin kemampuannya dia lebih karena mungkin pendidikan bisa lebih, tapi kalau pengetahuan di desa kadang-kadang perangkat pamong sesepuh itu juga paham betul ya batas-batas. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya. Mari kita sekarang lanjut ke tahapan berikutnya ya. Tahapan pengumpulan sudah, kita mau sih tahapan pengolahan data fisik ya. Hasil dari kegiatan pengukuran bidang di lapangan ini kemudian disebut gambar ukur. Gambar ukur sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu DI 107 untuk kegiatan sistematis dan DI 107A untuk kegiatan sporadis. Berikut contoh halaman pertama GU 107A. Halaman 2 gambar ukur memuat data jarak, sudut, dan koordinat otentik hasil pengukuran lapangan, yang kemudian akan menjadi acuan untuk kegiatan penggambaran bidang tanah di aplikasi AutoCAD. Setelah petugas ukur menggambar bidang tanah hasil pengambilan data kemudian ini tahapan pengolahan ya. Jadi dari pengumpulan di lapangan, data itu diolah ya. Ini kan biasa kan, sistem kan begitu. Diolah, ya nanti dengan kita pengumpulan data itu dituangkan di dalam gambar ukur ya. Nah, ini warnanya hijau, ini sudah zaman bahala nih ya. Bahkan mungkin sebelum berlakunya Undang-Undang 560, zaman sebelum UPA ini juga sudah dipakai nih ya. Yang dulu masih oleh kantor kadaster khusus menangani pengukuran. Nah, ini dipakai terus, kayak ini juga luar biasa nih gambar ukur ya. Tadi sudah dijelaskan apa itu. Kalau untuk yang sporadik ada tulisan 107A, kalau yang untuk sistematis atau PTSL ada tulisan 107 ya. Nah, nanti ini kemudian akan diterangkan juga dalam materi praktek pada materi pembuatan gambar ukur. Apa itu? Ya, apa itu ada 4 halaman ya. Halaman pertama isinya apa ya? Identitas dari pemohon dan juga ada daftar petanya ya, pemohon dan juga di depan itu kalau di depan ya tangga batas kepala desa. Halaman 2 itu berkaitan dengan gambar ukur ya, sketch di lapangannya, artian kasarnya di lapangan, angkanya persisnya juga harus ada petunjuknya, teorinya ya, dimana antar batas ya, dimana jarak batas ya, bertahap, batas akhir, nanti 2 garis ditutup ya kalau di tengah-tengah. Nah, ini sangat menentukan ya, jangan sampai salah pengertian ya. Misalnya panjangnya 60 ya, jadi misalnya berhenti di angka meteran 30 ya, atau dengan kalau keker mungkin nggak masalah, tapi kan dengan alat pengukuran itu ya, pesawat itu kan tidak mesti kalau bidangnya rapat-rapat kan juga tertutup bidang. Kadang-kadang masih tetap dipakai alat ukur pita meter ukur itu ya. 30 meter nyambung. Nah, angka 030 ini Anda harus tarik garis 2. Kita mulai lagi dari yang 30 dianggap 0, sisanya misalnya 60, 30 lagi, 30. Jadi, tapi nanti di totalnya di garis itu bisa tulis keseluruhannya 60 meter. Ya. Itu teknisnya, nanti kita cermati video ini ya. Gambar ukur sendiri dibagi menjadi 2 jenis. Jadi ini tadi jelaskan gambar ukur itu ada 4 halaman ya, tadi baru 2 ya. Kalau di PTSL terakhir itu juga ya, gambar 2 itu gambar kasarnya, karakter yang kasar, kemudian di gambar yang halaman 3-nya karakter yang halus ya. Sudah berskala, nanti dihitung dengan AutoCAD ya. Ini ada mata kuliah tersendiri AutoCAD ya. Dan yang keempat halaman, kalau di PTSL halaman penunjukan batas dalam sistematis. Kemudian baru setelah itu menggambar bidang tanah, pengambilan data lapangan itu kemudian diolah, diplotting dipetakan ya. Ukuran ini dipetakan pada data dasar pendaftaran. Ya. Kira-kira masuk nggak? Oh, ternyata agak nabrak nih, tumpang tindih sedikit dengan tetangga batasnya. Nah, ini kenapa gitu kan? Apa memang ada di lapangan ada kesalahan ukur batas, tapi batas sudah ada. Nah, misalnya ada lagi juga misalnya karena sistem koordinatnya, tapi harusnya kan yang kalau yang era sekarang sudah harusnya sistem koordinat yang di peta itu sudah koordinat yang baru gitu kan, sudah terintegrasi lah ya, dan
peta dasar pendaftaran ya. Nanti dicek itu dia ada mata kuliah tersendiri ya berkaitan dengan analisis daripada plotting ini ya. Mari kita saksikan tahapan berikutnya. Setelah petugas ukur menggambar bidang tanah hasil pengambilan data di lapangan, gambar akan diplotting pada peta dasar pendaftaran oleh petugas pemetaan. Untuk selanjutnya dilakukan proses pembuatan peta bidang tanah. Kemudian pemohon datang ke kantor pertanahan menuju loket penyerahan untuk pengambilan peta bidang tanah. Jadi setelah tadi selesai, maka keluarlah produk daripada data pengumpulan data fisik penyajiannya itu dalam penyajian dalam peta bidang tanah atau disingkat dengan PBT ya. Ini sudah produk daripada data fisik ya. Nah, kemudian apa langkah berikutnya? Mari kita saksikan. Kemudian pemohon datang ke kantor pertanahan menuju loket penyerahan untuk pengambilan peta bidang tanah. Jadi seperti itu Rudi, tahapan pendaftaran tanah untuk permohonan pengukuran bidang tanah. Wah, prosesnya lumayan panjang ya Runa. Iya Rudi, tapi ini baru sampai proses permohonan pengukuran bidang tanah. Lalu untuk proses permohonan pemeriksaan tanah dan pendaftaran hak, bagaimana Runa? Untuk permohonan pemeriksaan tanah dan pendaftaran hak, Runa jelasin di video selanjutnya. Ya jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman dan orang tua Anda untuk menambah pengetahuan mengenai pendaftaran tanah. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Ya, jadi ini ya tahapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data fisik telah selesai ya. Dengan animasi ini tentunya insya Allah memberi pengertian yang mudah bagi taruna, mahasiswa ya, baik kita temu debat ya. Karena kalau hanya teori peraturan dulu akan menjadi gambiang ya. Ini mau kemana sih arah? Tapi dengan ada video ini, Anda menjadi jelas ya. Jadi Anda baca teorinya sebentar, Anda langsung ke video tutorial ini sangat membantu. Oh, ternyata seperti itu tuh prakteknya ya. Walaupun panjang, paling nggak sudah lebih mempermudah memasukkan bayangan kita pada otak kita. Oh, begitu tahapannya. Itu tapi baru tahapan itu. Kemudian nanti karena kalau terlalu panjang akan bikin jenuh dan bukan ya. Kemudian ini kita stop. Saya stop di sini. Nanti kita akan perpanjang dengan produk panitia pemeriksaan tanah ya. Nah, jadi tadi yang menemukan, mengcompare, mengintegrasikan, dan menggabungkan antara peta bidang tanah ini sebagai produk peta data fisik dengan data yuridis ya, subjek ya. Nanti akan terlihat ya, sudah jelas kan di awal, makin jelas nggak nih? Bisa jadi kan ada ketidaktepatan atau mungkin keliruan itu nanti di panitia pemeriksaan tanah ya. Nanti ada timnya panitia pemeriksaan tanah ya, ketuanya misalnya kasih berkaitan di bidang penetapan hak pendaftaran ya. Ada sekretarisnya, koordinator substansi berkaitan dengan pendaftaran hak ya, penetapan hak, ada anggotanya ya, dari masing 3 orang kasih, itu dari survei pengukuran, sudah kasih seksi yang lain, dan juga ada kepala desa ya, atau sekretaris desa ini harus ada mewakili ya. Mereka bersidang tuh secara teori ya, jadi putuskan ya. Nah, tapi juga nanti akan dijelaskan nanti ya, tahap berikutnya apabila ada sengketa dan jadi untuk memperjelas hubungan hukum istilah panitia ya. Jadi tidak main-main ya panitia itu ya. Nanti hasil dari kesimpulan panitia apabila tidak ada sengketa atau clear and clean, nah disodorkan kesimpulan kepada kepala kantor ya atau pada sporadik dan ketua panitia ketua judikasi pada pendaftaran simaris lengkap atau PTSA. Jadi demikian ya. Sementara memang videonya kita cukupkan agar mempermudah pemahaman dalam memasukkan pengertian di otak kita. Terima kasih ya. Apabila ada yang mungkin kurang tepat mau diapkan, nanti kita juga perbaikan yang akan datang. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.